Halo sahabat nonton, siapa nih yang penasaran dengan kelanjutan cerita dari drama My Happy Ending? Yuk, kita mulai aja alur cerita kelanjutan episode 5 dan 6 ya. Setelah Jaewon meminta Sunyong untuk berpisah dengan Yoonjin, Sunyong malahan ngajak Jaewon cerai dong. Laki-laki laknat ini bener-bener. Jaewon tanya, sebenarnya kenapa sih Sunyong berbuat sampai sejauh ini? Tapi Sunyong malahan tambah nyakitin hati Jaewon dengan berkata kalau dia mencintai orang lain dan ninggalin Jaewon sendiri. Jaewon pun menjadi marah kepada Sunyong sampai tidak bisa menahan emosinya. Jaewon mengunjungi psikiaternya, dan psikiaternya bertanya kepada Jaewon, kenapa Jaewon kok sepertinya tetap ingin hidup bersama dengan Sunyong? Jaewon menjawab, karena Sunyong adalah ayah Arin, tapi Jaewon tidak memaafkan Sunyong. Di tempat kerjanya, Sunyong juga cerita ke temannya, kalau ternyata Sunyong udah siapin bekas perceraian dan berkas pengalihan hak asuh anak. Theo kembali berbicara dengan Yoonjin. Dia tanya ke Yoonjin, katanya Yoonjin pacaran sama Chiyong. Tapi dia udah mati loh. Jadi sebenarnya gimana sih? Yoonjin menjelaskan, kalau intinya ya, pacar dia memang Sunyong. Tapi supaya orang-orang gak curiga, Sunyong berpura-pura jadi Chiyong. Yoonjin juga bilang, kalau pernikahan Sunyong tuh hampa, dan mereka bakalan segera cerai kok. Tapi Yoonjin malahan bilang, lah, ini kan bagus buat Theo, sembari menanyakan ke Theo. Memang sampai sekarang Jaewon belum tahu kenapa kamu masuk di RIF. Terus Jaewon akhirnya mengunjungi pengacara dan membicarakan tentang hak asuh anak. Jaewon harus mencari bukti kuat untuk mendapatkan hak asuh anak. Tapi ini agak susah, karena selama ini Arin selalu menghabiskan waktu lebih banyak bersama dengan Sunyong. Jaewon pun akhirnya pulang ke rumah, mencoba untuk mengumpulkan bukti yang memberatkan Sunyong untuk memiliki hak asuh anak. Dan ketika memeriksa laptop Sunyong, tiba-tiba ada email masuk. Dan ketika file itu dibuka, ternyata ada bukti perselingkuhan Sunyong dengan Yoonjin. Jaewon pun terlihat kaget dan sepertinya marah melihat video itu. Di tempat lain, Theo menyelidiki perkara yang kemarin Sekretaris Kim sempat bahas, di mana pacarnya Sungkyu sempat mendapatkan telepon dan terlihat sangat marah. Theo menyelidiki Sungkyu teleponan sama siapa aja, dan dia mendapatkan kalau ternyata di jam itu, Sungkyu pertama teleponan sama Chiyong, dan kedua sama Sunyong. Nah, temannya jadi bingung juga. Loh, jadinya Sunyong itu nggak berpura-pura jadi Chiyong. Bingung banget kan ini jadinya? Kemudian adegan beralih ke pembicaraan Jaewon yang setuju untuk bercerai dengan Sunyong, dan menawarkan untuk minum wine bersama untuk terakhir kalinya. Namun, setelah Sunyong meminum wine itu, dia langsung jatuh, karena ternyata wine-nya sudah diracun. Tapi Jaewon tidak membantunya, dan hanya melihatnya menderita. Seketika itu juga Jaewon bangun. Ternyata itu hanya mimpi aja sahabat nonton. Kita pikiran beneran loh. Segera setelah Jaewon bangun, dia langsung membuang racun pestisidanya. Wartawan Choi menemui Taeju. Terus kasih lihat video saat Jaewon menyakiti dirinya dengan pecahan gelas kopi. Sewaktu kemarin itu Jaewon ke coffee shop. Wartawan Choi ngajak Taeju untuk bekerja sama, karena tahu kalau Taeju membantu Jaewon. Tapi Taeju mengambil rekaman video Jaewon. Entah buat apa. Saat mengantarkan Arin pulang ke rumahnya, ayah Jaewon terlihat khawatir dan menanyakan apakah hubungannya dengan Sunyong baik-baik saja. Tapi Jaewon mencoba menutupinya. Kita lalu dibawa ke kilas balik saat Jaewon masih memakai nama So Yoonjin. Ayah Jaewon dipanggil ke sekolah karena masalah Jaewon. Ketika itu juga ayah Jaewon melihat bahwa anaknya dibully sama anak-anak sekolah yang lain. Lalu ayahnya berniat untuk memindahkan sekolah Jaewon dan mengganti namanya. Dari sanalah nama Jaewon berubah. Yoonjin sarapan bersama dengan ayahnya. Ayahnya ingin agar Yoonjin mengadakan pameran sebelum dia mengajar menjadi profesor di sebuah universitas. Tapi ayahnya terus membandingkan Yoonjin dengan Jaewon. Terus Yoonjin bilang kalau dia akan menikahi seseorang dan ayahnya akan segera mempunyai cucu. Mendengar itu, ayahnya seperti kaget. Lalu Yoonjin pun pergi. Pagi itu juga, Sunyong menanyakan kepada Jaewon, jadi gimana nih soal perceraian mereka? Dan menjelaskan kepada Jaewon kalau Sunyong hanya menginginkan Arin. Dia nggak butuh pembagian aset. Tapi ya, Jaewon juga mau dong mempertahankan hak asuh anaknya. Saat Jaewon memeriksa tempat untuk acara di RIF, dia jadi mengingat sebuah kejadian. Dulu, di tempat itu juga, Jaewon pernah mengadakan acara. Dan saat ingin meminum obat bipolarnya, Tuan Kwon masuk, sehingga Jaewon menumpahkan obatnya. Dan di sana, Theo lah yang menolong Jaewon menyembunyikan penyakitnya dari Tuan Kwon. Theo dan Jaewon juga ngobrol. Theo juga cerita kalau dia hidup di luar negeri, dan dia juga mengalami hal yang sama dengan Jaewon. Sebelum Jaewon pergi, Jaewon mengatakan kalau dia akan membayar hutang budinya kepada Theo.
Nah, balik lagi ke waktu sekarang, saat Theo mau ngomong tentang perasaan hatinya, Jaewon tiba-tiba memutus percakapan mereka dan pergi. Terus, di studio Theo, dia mengeluarkan tanda nama Jaewon yang dulu, sebelum Jaewon ganti nama. Entah dari mana tuh si Theo bisa dapat name tag Jaewon. Pas Jaewon di mobil menuju pulang, dia ditelepon sama guru Arin. Guru Arin bilang, kalau tadi seorang wanita datang ke TK. Wanita itu ngomong, kalau dia akan menikah dengan ayah Arin. Dan mulai sekarang, dia yang akan menjemput Arin pulang. Jreng. Tahu lah ya sahabat tonton siapa wanita itu? Nggak perlu kan disebut namanya? Jaewon sangat sengsara dengan tingkah laku suaminya dan sahabat baiknya itu. Akhirnya menelepon Taeju untuk bertemu. Jaewon memberikan USB kepada Taeju, dan Taeju bertanya, kamu yakin gak bakalan nyesel? Terus adegan beralih ke Theo yang berada di kantor polisi menyelidiki kejadian Sung Kyu yang jatuh dari apartemen tempo hari. Theo mendesak si polisi karena menurut Theo aneh aja. Kenapa kok CCTV tidak merekam apa-apa hanya di hari itu? Begitu juga dengan handphonenya tidak ditemukan apa-apa. Dan bener dong, setelah ngomong sama Theo, polisi itu menelepon seseorang untuk ngelaporin kalau tadi Theo datang dan akan menutup kasus Sung Kyu sebagai percobaan bunuh diri. Sekilas ditampilkan Taeju melihat rekaman CCTV. Tapi nggak tahu itu rekaman apaan. Di tempat lain juga, Tuan Kwon mendapatkan kabar kalau Sung Kyu jatuh dari gedung, dan polisi akan menyimpulkan sebagai kasus bunuh diri aja. Tuan Kwon takut hal ini akan menyusahkan perusahaan Derif. Di tempat lain, pasangan laknat merayakan hubungan mereka. Mereka bahkan merencanakan bagaimana mereka ke depannya nanti. Dan upacara pembukaan karya Yoonjin untuk Derif pun tiba. Dan sepertinya Jaewon merencanakan sesuatu. Itu terlihat dari pembicaraan singkatnya di telepon dan pembicaraannya dengan Theo. Setelah Yoonjin memberikan sambutan singkat, sekarang giliran Jaewon yang memberikan pidato singkat. Jaewon mempermalukan Yoonjin dengan memberikan dia uang tunai sebagai imbalan telah melukis untuk Derif. Dan yang paling buat heboh, Jaewon merusak lukisan yang dibuat Yoonjin. Mantap Jaewon, lanjutkan. Gak sampai di situ, tiba-tiba Sunyong didatangi polisi akibat kebocoran desain Derif. Pas banget, di waktu yang sama, Jaewon menelepon Sunyong di depan Yoonjin dan berkata, ini belum apa-apa. Lihat aja apa yang akan terjadi jika kalian berani macam-macam dengan Arin. Kali ini kita lihat Sunyong menangis dengan amat sedih dan Arin mengetahuinya. Tapi kita belum tahu nih kenapa Sunyong menangis sampai begitu. Setelah Jaewon mengacaukan acara Yoonjin, Jaewon pulang ke rumah dan berkata kepada Sunyong. Pengacara Jaewon bilang kalau Jaewon baru bisa mendapatkan hak asuh anak kalau Sunyong menyerahkannya. Terus Jaewon bilang, oh ya udah, saya punya caranya. Kamu berakhir saja di penjara. Jadi, hak asuh anak akan beralih kepada Jaewon. Lalu, Jaewon menantang Sunyong untuk bercerai aja dan mengusir Sunyong. Tuan Kwon juga jadi tahu tentang kejadian siram cat kemarin itu. Dan tahu juga sekarang kalau anaknya Kwon Yoonjin berselingkuh dengan Sunyong. Pagi itu, Taeju mendatangi Jaewon ke kantor dan laporin tentang wartawan Choi yang mendapatkan rekaman CCTV saat Jaewon melukai dirinya sendiri di kafe. Taeju juga meminta Jaewon untuk berhati-hati. Entah apa ya niat Taeju, dia beneran di pihak Jaewon apa gimana? Jaewon berniat mengakhiri kerjasamanya dengan Taeju. Taeju juga setuju kok, cuman Taeju bilang, ada informan yang memberitahu dia soal kwitansi asuransi ayahnya itu tidak sah. Mau dicari tahu Taeju nggak siapa informan ini? Adegan beralih ke Tuan Kwon yang memaksa anaknya Yoonjin untuk putus dengan Sunyong. Karena itu membuat malu ayahnya. Soalnya ayahnya ini lagi mau diangkat menjadi menteri. Dia nggak mau dong jadi bahan omongan orang karena anak laknatnya itu. Tapi fakta baru terkuak. Ternyata ayahnya mengkorupsi uang yayasannya dan uangnya itu dipakai untuk berinvestasi kepada Derif. Di kantor, Theo mendatangi Jaewon. Dan dengan sangat tersipu, dia menawarkan untuk mengantar Jaewon pulang. Sekretaris Kim mendatangi pacarnya Sung Kyu. Dia meminta supaya pacarnya itu segera siuman dan sama-sama mencari siapa dalang di balik kejadian Sung Kyu ini. Pagi harinya, Arin merajuk nggak mau makan. Dia pengen ketemu ayahnya. Jaewon, ayahnya, dan pembantu di rumah sangat kebingungan dengan hal ini. Saat Sunyong datang ke sekolah untuk menemui Arin, guru Arin memberitahu kalau Arin sepertinya tidak akan datang ke sekolah untuk sementara. Di tempat lain, Taeju menemui wartawan Choi. Wartawan Choi sangat ketakutan saat bertemu dengan Taeju. Ya iya, dia akan diserang saat terakhir ketemu Taeju. Taeju juga meminta nomor PIN untuk laptopnya. Ya tentu dikasihlah sama wartawan Choi. Folder pertama di laptop wartawan Choi yang dibuka oleh Taeju adalah folder Jaewon. Di folder itu ada foto lama Jaewon dan Yoonjin. Taeju jadi ingat, dia pernah ketemu dengan Yoonjin di kantor Tuan Kwon. Terus ini satu lagi deh aneh banget. Si Yoonjin pakai pakaian yang mirip banget sama Jaewon. Terus menemui Arin di rumah Jaewon. Sakit jiwa sih Yoonjin ini kayaknya. Mungkin dia pernah kehilangan anak di masa lalunya kali ya. Sampai segini tindakannya dia.
Di tempat kerjanya, Jaewon ditelepon oleh ayahnya yang ngelaporin kalau Arin nggak mau berhenti nangis. Tapi Arin menjadi lebih tenang segera setelah dia melihat Sunyong. Malamnya, ayah Jaewon meminta Jaewon untuk nggak bercerai, karena itu akan mempengaruhi anaknya Arin. Setelah Sunyong menidurkan Arin, Jaewon kembali mengusir Sunyong. Tapi ayahnya berkata, udah, biarin aja Sunyong tinggal di sini beberapa hari lagi. Jaewon melongo saja pergi. Saat tengah malam, Jaewon bangun dalam kondisi setengah sadar akibat obat yang dia minum. Dia ngelihat seperti Sunyong berbicara dengan seorang laki-laki. Apakah itu Sunyong yang asli? Kita juga tidak tahu. Pagi-paginya, Jaewon mengunjungi pengacaranya, dan pengacara itu sudah memperingatkan Jaewon, kalau memang ada hal lain kayak penyakit kejiwaan, kamu harus beritahu saya ya. Tapi Jaewon tuh malahan ngumpetin obat-obatnya. Mungkin berniat membuang obat-obat itu supaya tidak ketahuan. Tapi pas dia taruh di tasnya, Sunyong tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan menanyakan lagi apa kamu. Jaewon juga jadi teringat masa pacaran dia dulu dengan Sunyong. Kalau ada anak profesor mereka yang batal nikah karena mempelai wanita menjalani pengobatan untuk depresi. Mendengar itu, Jaewon juga bertanya, kalau dia punya penyakit seperti itu, Sunyong gimana? Sunyong berjanji kalau dia akan memperlakukan Jaewon lebih baik agar tidak depresi. Mengingat hal itu, Jaewon jadi malas banget lah, dan langsung menyuruh Sunyong untuk keluar. Tapi Sunyong bilang, intinya dia pengen yang mengurus Arin. Memang Jaewon gak kasihannya lihat Arin begitu kemarin. Tapi Jaewon bilang, kalau hubungan mereka sudah berakhir, jadi nggak usah ngomongin apa-apa lagi. Cuma, Jaewon penasaran, kok Sunyong bisa berubah sampai segininya? Malahan dijawab sama Sunyong, kalau dia tuh pengen Jaewon yang paling menderita di dunia ini. Sunyong pengen Jiwon hidup dalam penderitaan. Gila banget dah ini suami. Setelah itu, Jaewon jadi mengingat kisah waktu kecilnya, di mana ibunya ingin bunuh diri sembari mengajak Jaewon dengan cara menenggelamkan diri di laut. Hal itu terus menghantui Jaewon sampai sekarang. Tae-oh yang memegang ponsel Sung-kyu menerima pesan dari teman Sung-kyu agar Sung-kyu mengambil barang-barang yang dia tinggalkan di rumahnya. Tae-oh akhirnya nyamperin temannya itu dan memberitahu temannya kalau Sung-kyu itu sedang di rumah sakit dan meminta untuk melihat barang-barang Sung-kyu. Nah, di antara barang-barangnya ada ijazah kelulusan Sung-kyu dari yayasan milik Tuan Kwon dan ada foto mereka berdua. Yoonjin mendatangi Jaewon ke kantornya perihal kontrak Yoonjin dengan Dirif. Tapi Jaewon berubah pikiran dan tidak jadi mengontrak Yoonjin. Mereka lalu mulai deh berselisih. Gak puas dengan itu, Yoonjin mendatangi Tae-oh dan meminta Tae-oh untuk gak usah sok-sokan bela Jaewon deh. Tapi Tae-oh tetap pada pendiriannya kalau dia tetap akan terus membela Jaewon. Malam itu, saat Sunyong hendak pergi, dia buka dashboard mobil dan melihat ada sebuah ponsel. Sunyong melihat riwayat panggilan ponsel itu dan ternyata semua riwayatnya adalah Baek Sung-kyu. Tae-ju menelepon Jaewon untuk memberikan informasi rekening Bang Sunyong. Tapi Tae-ju langsung menemui Jaewon di acara Tuan Kwon. Jaewon kayak nggak gitu suka gitu Tae-ju bertingkah kayak gitu. Terus Tae-ju juga kasih info kalau Tae-oh yang membantu Jaewon dalam melaporkan Sunyong ke polisi tentang kebocoran desain Dirif. Saat Jaewon diminta untuk memberikan pidato, para wartawan ingin agar Jaewon berbicara mengenai skandalnya. Saat ingin membongkar perselingkuhan suaminya dengan Yoonjin, tiba-tiba Jaewon diserang pesan dari penguntitnya dengan inisial AMI, yang membuat Jaewon berhenti saat itu juga. Yoonjin menghampiri Sunyong, yang juga hadir di acara itu, dan Sunyong mengatakan kalau dia sedang menyelidiki sesuatu. Sunyong juga menanyakan kepada Yoonjin, kamu kenal nggak sama Baek Sung-kyu? Yoonjin terlihat seperti bingung. Tapi Sunyong bilang kalau dia menemukan ponsel Yoonjin di mobilnya dan isi riwayat panggilan itu cuman Baek Sung-kyu saja. Lalu Sunyong bilang, oh ya udah, kalau kamu memang nggak tahu, aku bakal tanya ke Tuan Kwon aja ya. Soalnya Sung-kyu tuh lulusan dari yayasan sini. Terus abis itu Sunyong langsung bersikap dingin deh sama Yoonjin. Saat keluar dari acara, Jaewon langsung dikerumunin oleh para wartawan. Tapi Tae-oh membawa kabur Jaewon dari sana. Saat sampai di rumah, Jaewon mulai melihat pesan dari AMI. Ternyata ada sebuah link, dan Jaewon langsung membuka link itu. Link itu menuju ke Dorimbyo, perkenalan tentang obat baru. Kita nggak tahu dah apaan lagi itu. Keesokan hari, Jaewon juga melihat hasil temuan Tae-ju tentang riwayat rekening Sunyong. Dan dari situ, Jaewon melihat kalau ada transaksi Sunyong dengan Dorimbyo. Karena rasa penasarannya, Jaewon menelepon perusahaan Dorimbyo, dan ternyata itu perusahaan bergerak di tes DNA gitu.
Jaewon langsung pulang ke rumah dan pergi ke ruang kerja Sunyong. Dia ngobrak-ngabrik seluruh rumah untuk mencari bukti tentang tes DNA. Dan pada akhirnya, Jaewon berhasil menemukan dong hasil DNA itu. Setelah dilihat, DNA siapakah yang dites Sunyong? Menurut tebakan sotonya teman nonton kamu nih, mungkin nggak sih Sunyong yang asli itu sebenarnya sudah meninggal karena sakit. Tapi Jaewon saking sibuknya nggak tahu hal itu. Terus yang ngurusin Sunyong sampai meninggal tuh Chiyong. Dan selama ini, Chiyong yang menyamar menjadi Sunyong, berniat untuk membalaskan dendamnya kepada Jaewon. Gimana menurut sahabat tonton? Penasaran nggak sih sama lanjutan ceritanya? Saksikan kelanjutannya minggu depan ya sahabat tonton. Sampai jumpa!